Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Hari ini tanggal 2 Oktober 2024 di mana H-8 menuju FIFA Matchday lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di mana timnas Indonesia akan menjalani matchday ketiga dan keempat yang akan bertandang ke Bahrain dan juga Cina ya. Dan tepat pada hari ini juga PSSI telah resmi merilis 27 nama yang akan dipanggil untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday ketiga dan keempat. Nah, tentu juga ada kejutan juga dari nama-nama yang dipanggil ini. Begitupun juga ada yang selalu dipanggil dan ada juga yang baru datang ya, seperti itu. Kita bacakan saja satu persatu ya. Di posisi penjaga gawang, Sintayong memanggil 3 penjaga gawang ya, yaitu ada Martin Paes dari FC Dallas, Nadeo Argawinata dan juga Hernando Ari Sutaryadi. Lalu di posisi pemain bertahan atau defender ini banyak sekali, ada sekitar 12 pemain di posisi ini yang dipanggil oleh Sintayong, yaitu ada Asnawi Mangku Alam, Jordi Amat telah kembali dari cederanya, dipanggil lagi oleh Sintayong kali ini. Lalu ada Calvin Verdong, Shen Patinama yang walaupun beberapa waktu atau beberapa di pertandingan terakhir bersama KS Yupen, Shen Patinama sempat mengalami masalah cedera, tetapi mungkin itu tidak cedera yang serius. Akhirnya Shen Patinama kembali dipanggil. Pratama Arhan juga. Lalu ada Muhammad Ferrari, Rizky Ridho yang selalu mendapat kepercayaan dari Sintayong. Eliano Reinders, ini adalah pemain diaspora kita yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Lalu juga Sandy Walsh, begitupun juga dengan Mace Hilhers, Jai Idses dan juga Wahyu Prasetyo. Nah, ini di posisi defender ini benar-benar sangat banyak, sangat kaya akan pemain di posisi ini, karena memang ya kita juga butuh kedalaman skuad yang mumpuni, apalagi di ajang kualifikasi sekelas Piala Dunia ini gitu ya. Nah, tetapi juga selain dari itu, pemain-pemain bertahan, 12 pemain bertahan ini juga tidak hanya bisa bermain di satu posisi. Ada beberapa pemain yang bisa versatile bermain di beberapa posisi, yaitu ada Sandy Walsh, begitupun juga dengan Eliano Reinders ya, pemain baru kita ini. Bisa juga dengan Asnawi ya, jadi ini sangat-sangat dibutuhkan oleh Sintayong ketika para pemain mengalami masalah cedera seperti itu. Lalu di posisi gelandang ada 5 pemain, di mana ada Tom Hai, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Nathan Chuaon, dan Ivar Jenner. Ini sama halnya seperti di matchday pertama dan matchday kedua kemarin ya. Di lini tengah ini tidak begitu ada perubahan, yang mungkin perubahannya tidak signifikan ya. Yang biasanya dulu itu Mark Locke selalu dipanggil, tetapi sekarang mungkin kalah saing dengan Tom Hai. Akhirnya Mark Locke sudah lama tidak dipanggil lagi oleh Sintayong. Lalu di posisi penyerang, Sintayong memanggil 7 pemain, di mana ada Ragnar Oratmangun, ada Malik Rizaldi yang telah comeback dari cederanya dipanggil lagi oleh Sintayong. Lalu ada Raphael Strijk yang baru pindah ke Brisbane Roar, Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan Egy Maulana Fikri. Oh iya, tadi lupa sebelumnya di posisi pemain bertahan itu tidak ada nama dari Justin Hubner ya, karena memang Justin Hubner ini sedang mengalami cedera dan sedang ada di dalam masa pemulihan bersama klubnya Wolverhampton, dan mudah-mudahan Justin Hubner ini segera pulih dari cederanya. Tetapi dengan adanya atau dengan hadirnya Miss Hilhers, tentu ini tidak menjadi suatu kekhawatiran bagi Sintayong maupun bagi kita para pecinta timnas Indonesia, karena memang
di posisi pemain bertahan ini, yaitu tadi seperti yang saya bilang, kedalaman skuad di posisi timnas pemain bertahan kita ini sangat-sangat kaya ya. Di mana ada Jordi Amat yang kembali dipanggil dan sudah sembuh, lalu juga ada Jay Itzes dan Rizky Ridho yang memang langganan, dan mungkin saja nanti jika Sintayong kembali menggunakan formasi 3 back, ya bisa saja ini Jay Itzes, Rizky Ridho agak digeser ke kiri menggantikan posisi dari Justin Hubner. Lalu di center back sebelah kanan bisa diisi oleh Miss Hilgers. Atau tidak menutup kemungkinan, bisa saja nanti Sintayong menggunakan skema 4 back juga ya, karena memang kita tahu Miss Hilgers di klubnya Persib Twente itu dia bermain sebagai center back dengan skema 4 back ya. Nah, tentu dengan 27 nama pemain ini nantinya pemain yang bermain di Liga 1 itu akan berkumpul pada tanggal 5 Oktober, lalu kemudian akan berangkat langsung ke Bahrain. Nah, sisanya para pemain abroad ini atau para pemain timnas yang bermain di luar negeri itu mereka langsung akan menyusul berangkat dari klubnya masing-masing menuju ke Bahrain. Seperti halnya kemarin ketika melawan Arab Saudi ya. Jadi para pemain timnas Indonesia berkumpul terlebih dahulu, lalu mereka berangkat ke Arab Saudi, begitupun juga para pemain abroad menyusul. Nah, ini juga hal yang sama itu yang akan dilakukan oleh Sintayong bersama staf kepelatihannya, bahwa akan mengumpulkan dulu para pemain Liga 1 di Jakarta, kemudian nanti para pemain abroad akan menyusul langsung ke Bahrain ya gitu. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat mepet ini, dan pastinya para pemain ini nanti sebelum berkumpul nanti di Bahrain mereka akan menyisakan satu laga lagi bersama klubnya masing-masing ya, setidaknya satu laga lah bersama klubnya masing-masing nanti sebelum mereka berkumpul di Bahrain. Mudah-mudahan di laga terakhir mereka bersama klubnya sebelum FIFA Matchday di Oktober ini tidak ada kendala apapun, para pemain tetap bugar, tetap fit dan tidak ada yang cedera ya. Mudah-mudahan kita doakan. Nah, tentu juga Cina dan Bahrain sudah mengumumkan lebih dulu para pemain mereka beberapa hari yang lalu, dan untuk Cina memang juga ada beberapa pemain naturalisasi mereka yang dipanggil akan berhadapan dengan Indonesia nantinya. Tentu juga Cina ini mereka akan bermain all out ya, karena di 2 match awal mereka sama sekali tidak mendapatkan poin. Mereka 2 kali pertandingan, 2 kali kekalahan, tentu mereka akan all out. Makanya mereka benar-benar bermain di stadion yang sangat jauh dari ibu kota. Itu salah satu mungkin trik juga supaya mereka bisa memenangkan pertandingan. Tetapi ya Cina juga ini sangat ketar-ketir sekarang dengan kekuatan dari timnas Indonesia. Kalau Cina ini kalah oleh Indonesia dan di 2 laga matchday 3 dan 4 ini melawan Indonesia dan Australia mereka lagi-lagi gagal mendapatkan poin, tentu ini akan menjadi sebuah ancaman juga bagi pelatih mereka ya, Branko Ivankovic. Begitupun juga dengan Bahrain ya. Bahrain memang kemarin kalah dibantai oleh Jepang 5-0, tetapi juga ini bukan pertandingan yang mudah juga kita, apalagi kita bertandang ke sana, dan mereka secara mengejutkan di pertandingan pertama berhasil mengalahkan tim kuat Australia yang langganan Piala Dunia juga ya gitu. Tentu yang harus diwaspadai dari pemain Bahrain ini oleh para pemain kita yaitu dari segi mengulur waktu dan juga memancing emosi yang mereka terapkan ketika mereka bisa mengalahkan timnas Australia di kandang Australia. Nah, itu yang mesti diwaspadai, yaitu para pemain kita jangan terpancing emosi ketika mereka melakukan aksi-aksi mengulur waktu tersebut ya. Nah, ya kita doakan mudah-mudahan sekali lagi para pemain tidak ada yang cedera
tidak ada yang mengalami masalah yang aneh-aneh lah ya. Semoga di sisa satu pertandingan mereka di masing-masing klubnya itu benar-benar memberikan hasil yang positif bagi klub, dan ketika berangkat ke negara Indonesia membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia juga mereka dengan enjoy dan juga dengan bugar gitu ya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.